Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyamal ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyamal ibadihil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ini berarti sudah hampir separuh dari bulan Ramadan ini kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama ini, dan kita memohon agar tetap diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izinnya kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik dan sempurna, hingga di ujungnya kita bisa memboyong piala kemenangan, piala takwa yang khusus dihadiahkan Allah kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarak. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah. Karena itu mari kita terus meningkatkan ibadah kualitas puasa kita yang kurang lebih 16 hari lagi untuk kita bisa meraih keberkahan yang disemaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan beberapa keberkahan itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memproklamirkan bulan Ramadan, mengenalkan bulan Ramadan, dalam istilah kita sekarang mungkin memviralkan Ramadan ini, dalam khutbahnya menyampaikan kepada manusia bahwa sebentar lagi kamu akan dinaungi oleh satu bulan, bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, kasih sayang dan berkah Allah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Rasul mengenalkan bahwa Allah menjadikan ibadah di siang harinya sebagai ibadah wajib, yaitu ibadah puasa, dan menjadikan ibadah di malam harinya sebagai ibadah tatawwu, ibadah sunat. Maka ujar Rasul, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan, samalah ia dengan orang yang melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, samalah ia dengan orang melaksanakan 70 kali ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Itulah berkah. Berkah itu ialah jadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan bagi seseorang. Mestinya kita dapat satu, tapi karena di situ ada berkah, malah kita dinilai 70 kali. Mengerjakan yang sunat disetarakan dengan yang wajib, itu berkah, jadatul khair, dan itu ada di bulan Ramadan. Bulan di dalamnya ada satu malam yang malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah berkah. Di luar itu tidak ada keberkahan seperti itu. Jadi ini jaka ibarat musim ini musim buah, lagi raramiannya. Ibarat orang hulu Sungai Bahari ini musim iwak saluang mudik.
lagi iwak saluang mudik itu satu mat aja randam haup bangkit lantur gagang haup. Lagi iwak mudik, tapi iwak mudik itu paling seminggu, habis itu biasa aja lagi karena juapan, tapi ya seekong dua ekong. Sangat rugi musim iwak kita makan kedai iwak. Jadi maksudnya begini, sangat rugi bagi orang yang berada di bulan Ramadan tapi ia tidak mendapat banyak keberkahan. Padahal Allah mensemaikan keberkahan yang tidak terdapat pada bulan yang lain. Itulah berkah. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena itu kita terus berajam untuk meraih keberkahan Allah di bulan Ramadan yang sisa kurang lebih 16 hari lagi. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengandung makna berkah. Di dalam surah Ad-Duhan ayat 3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, Inna kunna munjirin. Apa ujar Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam yang kami berkahi, dan kamilah yang memberi peringatan. Malam apa yang diberkahi di sini? Ialah malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz. Al-Quran yang utuh itu ke langit dunia itu pada malam Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini pada malam Qadar. Malam Qadar itu malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Para ulama banyak sependapat turunnya Al-Quran di malam Qadar itu pada malam tanggal 27 Ramadan. Sehingga kita dianjurkan juga untuk meningkatkan amaliyah kita di malam-malam Qadar itu, karena nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah di malam itu, di malam Qadar, dan ibadah kita diterima, maka dia mendapat nilai lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Nah karena itu maka baru Al-Quran dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara bertahap menurut keperluan dan kepentingannya. Karena itulah maka di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi di situ ada keberkahan. Pada ayat yang lain Allah berfirman terkait dengan keberkahan ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah berfirman, Inna awala baiti wudda linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi di sini ada kata berkah. Wa huda lil alamin. Apa ujar Allah? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun bagi manusia untuk beribadah adalah Baitullah di kota Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Bi Bakkah mubarakah. Rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia beribadah adalah Baitullah di kota Mekah yang diberkahi.
Jadi kota Mekah adalah kota yang diberkahi oleh Allah. Ada nilai lebih di situ. Ziyadatul khair. Sekali saja kita sholat di Masjidil Haram, maka sama nilainya dengan sholat 100.000 kali di masjid-masjid yang lain. Kalau kita hanya melihat kota Mekah dari segi tempat, letak, mungkin tidak ada bedanya dengan kota Banjarmasin, tidak bedanya dengan kota-kota yang lain, karena ia sama-sama terhampar di bumi Allah yang sama. Yang membedakan kota Mekah dengan kota lainnya itu karena kota Mekah diliputi oleh keberkahan Allah. Ini berkah, jadi ziyadatul khair. Kalau kita mau melihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim mengantar juriatnya Hajar dan Ismail dari Palestina ke Makkah, ke Bakkah, yang saat itu Mekah sangat gersang, kering kerontang, air susah didapat, tanam-tanaman pun susah tumbuh. Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu menempatkan juriatnya di tempat yang gersang. Begitu Nabi Ibrahim mau kembali, dikejar oleh Hajar. Ya Ibrahim, mengapa kami tinggalkan di sini? Tidak dihiraukan oleh Ibrahim. Ibrahim terus berjalan, dikejar lagi oleh Hajar. Ya Ibrahim, mengapa kami tempatkan di sini? Jakai berbahasa kita nih. Kenapa? Karena ini tinggal di sini kami. Mengapa kami makan di sini? Tanam-tanaman kadang hidup, banyu ngalih, gersang. Tapi Nabi Ibrahim tidak heran. Terus berlari, dikejar lagi oleh istri Hajar. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berbalik. Ya, ini perintah Allah. Mendengar jawaban itu Bapak Ibu, hati Hajar tenang. Karena yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah, pasti di situ ada kebaikan. Yakin. Apa yang disyariatkan Allah pasti di situ mengandung nilai kebaikan. Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan kota Mekah lalu sempat berdoa di Jabal Kubais, Jabal Kubis ya kita yang sekarang dibangun untuk istana raja di Mekah itu. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah, ada di dalam surah Ibrahim di dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min juriyati biwadin ghairi jizar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan juriatnya. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dan dapat kita nikmati sampai hari ini. Rabbana inni askantu min juriyati. Wahai Tuhan kami, sungguh aku tempatkan sebagian dari keturunanku, juriatku di lembah yang tidak ada tumbuh tanam-tanaman. Biwajin gaira jijar'in inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang dimuliakan, di sisi rumah engkau yang diberkati. Rabbana, wahai Tuhan kami, yang demikian itu liyaqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, warzuqhum minas thamarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, tanam-tanaman, agar mereka bersyukur. Hari ini kota Mekah menjadi kota yang subur,
kota yang rindang, kota yang indah, tanam-tanaman buah-buahan mudah didapat. Lebih-lebih kalau kita umrah dibawa ke Taif, di Taif tempat tumbuh subur buah-buahan dan tanam-tanaman. Terkadang yang di wadah kita belum ada, di sana sudah ada. Ramania ada juga di sana. Ini kota Taif, kota yang subur, sehingga Mekah hari ini menjadi kota yang rindang. Dulu tanaman susah didapat, tanahnya kering kerontang, air pun susah didapat. Bagaimana Siti Hajar pada saat berlari-lari mencari air karena Ismail kehausan, menangis dari Safa ke Marwah. Akhirnya Ismail menginjak-injakkan kakinya, memancarlah air Zam-Zam dari sumur Zam-Zam. Coba Bapak bayangkan, air Zam-Zam itu sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Siti Hajar itu, airnya diangkut orang ke seantero benua, tapi kada pernah kering, kada tahu musim kemarau, kada tahu musim hujan, tidak pernah kering Bapak. Dulu kalau kita mau pergi haji di bawah tahun 2000, kita habis tawaf itu turun ke bawah, melihat sumur Zam-Zamnya meskipun dengan kaca, dan kita minum dari air Zam-Zam yang dari sumur itu meski lewat keran. Ada yang mandi di situ, ada yang mencuci ihram. Mudah sekali waktu itu. Dahulu itu kalau membawa Zam-Zam ini beteng, kada asik muridnya, kada yakin kalau kada turun ke bawah membawa yang aslinya itu. Nah sekarang udah tidak bisa lagi masuk ke sana karena area tawaf itu sudah diperluas sehingga sumur Zam-Zam yang di bawah itu ditutup. Nah karena itu maka ini juga salah satu kemuliaan kota Mekah. Coba bayangkan air Zam-Zam itu berdasarkan penelitian Badan Kesehatan Dunia WHO yang di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa air Zam-Zam itu steril, bersih dari kuman. Karena itu ia bisa diminum tanpa direbus, kada usah dijarang, karena suci. Dan begitu buktinya, begitu kita datang ke Mekah, ke Haram, ke Nabawi, langsung disediakan tong-tong termos-termos air Zam-Zam yang bisa diminum kapan saja. Itu langsung dari Zam-Zam tanpa direbus, karena berdasarkan penelitian itu steril. Amun sungai kita Belitung ini, coba aja pian minum 2 gelas bisa beheraan sampean, bisa kolera. Tapi air Zam-Zam tidak. Itu salah satu kemuliaan. Karena itu maka di dalam kita menghadapi suasana keberkahan yang diliputi oleh bulan Ramadan, tentulah kita tidak menyia-nyiakan agar suasana kehidupan Ramadan yang kita miliki ini Ramadan yang penuh dengan makna, yang bisa membawa perubahan diri kita hingga kita keluar menjadi orang yang bertakwa. Sebab takwa ini jenjang tertinggi yang hendak kita raih, karena Allah memberi peluang puasa, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Di luar puasa itu ada dimensi-dimensi yang harus kita lewati. Dia dulu menjadi seorang muslim, tidak ada artinya seorang muslim sebelum dia seorang yang beriman, mukmin. Tidak ada artinya iman kalau dia tidak beribadah. Tidak ada ibadah artinya kalau dia tidak ikhlas, mukhlisin. Dan kalau ia sudah mukhlisin, baru ia menempati ranking tertinggi, muttaqin. Tapi di bulan Ramadan Allah berjanji dengan puasa kita berharap la'allakum tattaqun. Dan tentu puasa yang kita lakukan
tidak hanya sekedar menahan apa-apa yang membatalkan puasa. Karena definisi secara umum puasa itu al-imsak, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sahur tadi sampai nanti tenggelamnya matahari maghrib nanti kita tahan. Tapi makna substansi puasa yang lahir dan batin secara totalitas bukan sekedar menahan Bapak, tapi lebih pada mengendalikan hawa nafsu. Kalau menahan bisa orang, mengendalikan belum tentu. Nah, ini yang bisa kita lihat pada saat berbuka. Banyak orang tidak mampu mengendalikan nafsu karena mindsetnya sudah berubah, karena sudah dibolehkan makan, dibolehkan minum, lalu balas dendam. Apa aja dimakan, apa aja diminum, karena sudah tertekan selama seharian, kadang makan, kadang minum. Begitu beduk berbunyi, nah lalu rambak rambus. Padahal di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Nah, jadi nang bagusnya memang berbuka puasa nih, nang bagus di masjid. Imbah disediakan bubur, yaitu tupang sudah, kurma, teh panas, bubur. Sini menyediakan bubur kah? Nah, bubur sudah ini. Sebab kalau di masjid terbatas kita, imam makan bubur rasa kenyang sudah. Kalau di rumah, nah itu yang bisa terbalik tambahan tak. Karena bebas kita. Amu di masjid ini hendak menumpang supan juga. Ya meskipun ada yang menumpang berdua bertiga lah orang tertentu aja nang malang. Tapi nang selebihnya tuh banyak. Sudah kita begitu kita berbuka, lapang sudah kita. Nafsu harus dikendalikan. Jangan sampai mindset kita berubah. Mestinya Bapak, biaya dapur kita selama bulan Ramadan ini lebih irit. Karena sebelum Ramadan kita makan 3 kali, begitu masuk Ramadan kita makan 2 kali. Kada bakokos lagi dapur siang. Apalagi yang sering buka di masjid, maghrib kada bakokos dapur. Ada ini kada. Makin bulan puasa makin bertambah biaya dapur. Kada biaya dapur pang rancak tulak ke pasar, manukar pembukaan. Karena apa Bapak? Tidak mampu mengendalikan nafsu, mampu menahan tapi kada mampu mengendalikan. Orang sedang lapar, orang sedang haus, itu nalurinya itu kuat Bapak, instingnya dia peka. Jangankan melihat pupuyuh ubar, mencium tetangga di rumah membenam acan aja, sudah macam-macam ini. Ya ini dia nih benam acan ini bisa hendak memanggang iwak haruan ini. Nah, ini sudah timbul ini nih. Mamanya aja. Kenapa kita pembukaan malam ini? Ujar nang mamanya biasa aja, nang kayak dahulu juga kayak biasa juga. Mbak apanya? Mandai tiwadak. Anu wadi tarap. Lawan ada anu pakasam. Ada pang sisa paisan bekas malam tadi. Itu pang sudah. Anu aja mamanya kita kadusa ke dapur hari ini, ke memasak aja, kita nukar iwak ke pasar aja. Oh senang nang bini nang ini malah nggak ada ke dapur, tulakan ke pasar Bapak. Ini berimprovisasi ini. Aku hendak makan haruan panggang kalok. Ujar nang bini kada aja, aku anak ketujuh tuh ada pupuyuh ubar, nukar Bapak haruan panggang kalok lawan pupuyuh ubar. Anpang tambah aja pais tuh nah, ada pais patin di situ nah, nukar pulang pais patin Bapak. Sayurnya pang apa aja, aku rasa kepingin tuh ada anu sayur anu gangan belamak itu tualuhnya penang kuning mana aja, lawas kada makan pohon nang kuning jare. Ujan nang laki aku kada, aku hendak nang tuna yuk gangan tungkul jangan karo aja, lawas kada makan itu nukar pulang pa ini tajerinting sudah 6 pa ini kan. Anu takjilnya apa kita aja tuh kita nukar sakar aja, apa ngarannya amparan tatak, jarang amparan tatak nang bulan sini nukar sakar 25.000.
Ujian dan bini aku sahandak anu tuh bingga barandam nukar pulang pai bingga barandam. Berapa dia 8 sudah nih. Anu minumnya kita apa aja, aku haus beraja, aku hendak es cindul. Ujian yang laki kada aku hendak es nior aja sudah nukar pulang es nior. Begitu diampar nih hibak di pai pembukaan nih di rumah ini. Begitu beduk berbunyi, kalau kita minum berbuka menurut Rasulullah mungkin 1-2 biji kurma, minum teh panas, mungkin ada takjilnya 1 iris 2 iris bingka, mungkin kita makan bubur makan nasi, habis itu baik hilang sudah apa yang dinafsukan siang tadi. Sebab kayak apapun nyamannya makanan, parut kita ini terbatas Bapak. Nang itu akhirnya lalu kada bahabisan. Nang haruan panggang kalok tadi saparapat ya tauna. Nang pupuyu bu ubar tadi sapanggal aja. Nang gangan balamak tadi depan namang guriak kada nyaman lagi dimakan. Nang gangan waluh tadi, gangan tungkol tadi sedikit kita makan. Paisan belum terbuka lagi. Hendak dibuang sayangnya karena masih baik masuk dalam kulkas. Hendak dibuang sayangnya masuk dalam kulkas. Hanya 4 hari puasa kulkas sudah hibah Bapak. Kulkas berubah fungsi, kada lagi sebagai pendingin tapi jadi gudang. Jadi gudang. Kenapa? Nafsu tidak terkendali. Padahal di dalam ajaran agama kita, perut kita ini kada kaya balon, kada kaya gelombongan, kawa dikajal, kawa dipaksa. Terbatas Bapak. Biar harga makanan itu 6 miliar Pak, terbatas. Yang bagus itu menurut kesehatan, perut kita ini imbang. 1/3 padat nasi wadai, 1/3 cairan air minuman, 1/3 udara. Wah itu nyaman, tarawih nyaman Bapak itu. Tapi kalau nya kada imbang, banyak nang padatnya, nasi masuk, ini masuk, wadai masuk, tambah dia. Cairannya bertambah juga, minum ini, sirup ini, susu ini, habis ini. Lalu udara, porsi udara sedikit. Nah itu tuh, lalu udara bisa tertekan. Itu kelihatan waktu tarawih. Kalau udaranya tertekan ke atas, yaitu nang waktu tarawih itu riga. Tapi nang berbahaya kalau nya tertekan ke bawah. Lalu guliat. Nang bingung ini nang di belakang. Kenapa aja si Din muka aku tuh pina guliat. Si Din itu manahani supaya jangan lapas. Kalau nya lapas batal pulang berpuasa. Anu kali pulang berudu orang banyak. Lalu menahani, aku guliat menahani. Seorang juga luput hantup terus waktu berbuka. Kada imbang antara seperti itu. Lalu tarawih kada begitu khusyuk. Mahari takkan tadi Pang, kalau lapas. Kayaknya ada juga imam terpanjang baca sedikit, menggerutu dalam hati, bah imam ini kada paham lalu yang ini. Kan imam disalahkan, saling baiknya jawab bacaan imam, seorang orang hantup terus. Karena tidak mengikuti aturan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu kita tetap dikendalikan. Begitu juga waktu bersahur. Jangan sampai pikiran kita, oh ini pacang seharian kada makannya, nang habis nih tadi jatah besokan, ini jatah siang pulang mana, ambilkan mamanya, tambahin pulang itu tambahan baca sedikit, lalu parut ini mahal isinya. Anu minum pulang, jatah minum pulang. Akhirnya kayak ular sawah besango, lalu malingkar taguring besokan sampai ke jam 10. Karena kebanyakan isinya. Nah, oleh karena itu Bapak, kalau kita mau rajin betimbang pang hari ini, karena imbah bulan puasa betimbang pulang. Amun berat badan kita bertambah 5 kilo, ini perlu dipertanyakan nih kayak apa puasanya ini. Mestinya berat badan kita paling gak ada tatap. Amun gak ada berkurang itu nang bagus. Karena sebelum puasa kita makan 3 kali, makan besokan, makan tengah hari, makan siang, makan malam.
Tapi begitu masuk bulan Ramadan, 2 kali aja makan kita. Mestinya berkurang. Bu Jurais aja makan 2 kali, tapi Pang volumenya kayak 6 kali. Nah itu orang cerita. 2 kali aja, tapi rambut semua berbuka. Betul lagi. Aku juga boleh berbuka di masjid, ada kawan nambah, buburnya sedikitannya. Lalu mindset kita terubah. Mestinya tadi biaya kos kita berkurang. Tapi ini kada, amun kita melihat nang sudah orang berjualan nang sore ini itu parkir aja paling ngalih. Orang suruh-surukan itu. Orang katuju manukar tadi nang haruan panggang kalau pupuyu beubar manulusakan nafsu. Menutup ini maka patut kita renungkan firman Allah di dalam surah Taha ayat 81. Allah ingatkan kepada kita, Qulu min taibatim ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayakhla alaikum ghadabi wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Apa ujar Allah? Qulu min taibatim ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu, fala tadghaw fihi, jangan melampaui batas yang bisa menyebabkan kemurkaanku menimpa kamu, dan barang siapa kemurkaanku menimpa kamu faqad hawa, kamu akan binasa. Bila melampaui binasa di situ ya bisa sakit lah, ini bisa macam-macam kalau melampaui batas. Karena itu kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tadghaw fihi, makan minum jangan melampaui batas. Kalau puasa kita lakukan dengan ini, berat badan kita berturun, kolesterol kita turun, asam urat kita turun, gula darah kita turun, segarlah kita begitu melaksanakan puasa. Sehingga ada hadis hasan, ini bukan hadis dhaif tapi hadis hasan, puasa itu bisa membuat kamu sehat. Sumu tasihu, insyaallah. Demikianlah barangkali, mari kita berajam, bertekad untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga di ujung-ujungnya kita bisa menyelesaikan puasa tahun ini dengan baik dan sempurna, dan berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.